Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan saat ini hampir 10 juta Gen Z tidak punya pekerjaan atau menganggur. Selain itu, lulusan SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan menjadi salah satu penyumbang pengangguran terbanyak di Indonesia. Padahal sejatinya, SMK dibuat terfokus pada sektor tertentu agar lulusannya bisa siap kerja dan diserap langsung oleh dunia usaha. Apa komentar Anda mengenai banyaknya pengangguran Gen Z dan tidak cocoknya lulusan SMK dengan dunia kerja ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Begini, saya sebenarnya agak miris dan prihatin ya. Mirisnya begini, jumlah mereka tuh kan nggak bisa dibilang sedikit juga. Prihatinnya kenapa? Ya, ada stigma bahwa lulusan dari SMK itu dicap sebagai pengangguran. Padahal sebenarnya mungkin niat orang tua mereka juga nggak inginkan mereka, anak-anak mereka jadi pengangguran kan? Ya, mungkin keadaan yang sebenarnya adalah jumlah pekerjaan mungkin lebih kecil daripada jumlah lulusan SMK-nya. Jadi saya akan berkomentar bahwa sebaiknya lulusan SMK itu tidak langsung distigmatisasi sebagai pengangguran. Seharusnya kita mendorong mereka untuk lebih berpositif thinking agar bisa bersinergi dengan ilmu yang mereka miliki. Ya. Saya perhatikan di media informasi sekarang ini jelas sekali ya arti dari kementerian kita antara lembaganya satu sama lain berkompetensi masing-masing, bukan kerjanya kerja bener gitu. Saya perhatikan dari Ida Fauziah lempar tanggung jawab yang pertama. Kedua, Bapak Erlangga Hartarto punya kartu prakerja, tapi kita masuk online 4.0 EA. Begitu kita update aplikasi job maker itu, tapi nggak bisa diambil. Tahun kemarin juga saya coba seperti itu. Itu dari segi yang pemerintahnya. Yang kedua, saya perhatikan juga dalam struktur Badan Pusat Statistik Nasional tidak memiliki sama sekali kompetensinya antara pemerintahan daerah. Berapa banyak data lulusannya, berapa banyak UMKM badan usaha yang dibentuk dari wajib pajak yang dibangun, seperti Bu Sri Mulyani kemarin wajib pajak berlaku kepada mereka yang punya badan usaha. Nggak ada artinya sama sekali. Artinya dari kesimpulan yang saya sampaikan bahwa pemerintahan kita wajib dibubarkan. Ya, saya pikir ini di mana daerah-daerah yang banyak pengangguran, sebab di Jawa Tengah misalkan banyak kita kekurangan tenaga seperti di garmen, jahit yang mereka sambil saling membajak kiri dan kanan, dan di sana banyak lowongan pekerjaan, orangnya sedikit. Jadi kita mesti lihat masalahnya ada di mana. Lowongan kerjaan ada atau orangnya yang generasi tidak mau kerja. Dan memang generasi yang sekarang maunya kan gajinya tinggi, kerjanya tidak susah-susah, itu jadi masalah. Dan ini kejadian ini bukan cuma di Indonesia, termasuk di Cina juga, di mana generasi Gen Z banyak yang tidak ada mau bekerja karena memilih pekerjaan. Jadi saya rasa perlu di-clearkan di daerah mana dan bagaimana untuk memetakan tiap daerah sehingga pengangguran yang dibutuhkan di satu pihak bisa diisi dengan tempat yang kelebihan dari tenaga kerja itu. Sekian menurut saya. Ya, penyebab utamanya secara yang lebih luas itulah tidak seimbangnya supply dan demand. Nah, itu ketidakseimbangan itu bisa banyak yang sudah disebutkan dari pembicara sebelumnya. Tapi yang positif adalah kalau dianggap lulusan SMK itu banyak yang nganggur, positifnya supaya mereka bisa menjadi wira swasta lah, tidak kerja sama orang, ya. Masih cuti bersama ya, kebanyakan hari Kamis, terus Jumatnya libur, gimana nggak produktivitas aktivitas para agensi juga males ya, karena kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu liburnya terlalu lama, sedangkan ya harusnya Senin sampai Jumat harusnya kerja dong.
ini pemerintah terlalu banyak hari-hari kejepit, ambil langsung aja singkat cuti bersama agar produktivitas para pekerjanya lebih sigap lagi di hari Senin. Itu sih kebanyakan saya lihat analisa dari web passfm.com itu. Aduh, benar-benar terlalu banyak cuti bersamanya ya, sama ya kasihan juga yang para pencari lowongan kerja. Dan ngantri capek-capek nggak sesuai dengan itunya ya, mata kuliahnya dia ambilnya apa nggak sesuai juga, makanya itu mungkin kebanyakan pada nganggur juga. Itu sih saya analisanya. Oke. Gini ya, Gen Z ini itu sebenarnya sih problemnya adalah karakter building, problemnya adalah mental. Kalau skill itu bisa dipelajari. Sekarang saya mau nanya, pada saat ikut siaran di media, emangnya dulunya sekolahnya pasti media? Belum tentu kan? Nah, tapi kan bisa dipelajari skillnya asal mau, dan asal juga nggak malas belajar, nggak patah semangat. Kan kayak gitulah kira-kiranya ya. Begitu pula di Indonesia ini, saya kok nggak percaya ada orang itu yang bodoh gitu ya. Walaupun bodoh juga masih bisa lah digunakan, asal yang penting karakternya itu baik gitu ya, attitude-nya itu baik gitu ya. Kenapa gini ya, 270 juta manusia itu sebenarnya kita berkutat di antara negara kita sendiri aja. Kita itu nggak bakal bangkrut gitu loh. Artinya itu seperti itu kalau ini diibaratkan perusahaan gitu ya. Kenapa kita bisa buat industri sendiri, kita bisa buat pertanian sendiri, semuanya kita bisa buat dan konsumsi di dalam negeri, ya kan? Lah, kalau masalah ekspor, ya kita butuh orang yang memang benar-benar cerdas gitu ya untuk ekspor. Nggak mungkin kan nggak ada anak-anak Indonesia yang cerdas walaupun cuma 10% gitu ya. Nah, sebenarnya seperti itu. Makanya saya ngomong ke Apple misalnya disu sama negaranya, negara sendiri loh ini disu sama negara Amerika untuk ganti rugi 20 billion US dollar, itu bukan sedikit ya. Kenapa Apple terakhir keliling? Nah, ini yang saya maksudkan itu. Kenapa Apple terakhir keliling ke China, ke Singapura, ke Asia lah ya. Karena 88% populasi atau marketnya itu ada di Asia. Di Eropa, di sono itu cuman 12%. Jadi kalau Apple sudah merasa di negaranya sendiri disakiti, dia kan pasti cari pangsa pasar beda kan. Nah, itu loh kenapa kita ini nggak bisa narik Apple, karena kita kerjanya demo, terus kapasitas atau apa ya, kapasitas pekerjanya ini rendah. Kalau kerjanya nanti ngopi, kalau nggak ngopi HP-an terus ya pokoknya kayak gitu ya kira-kira. Lah, yang beda itu dibandingin dengan Vietnam ya. Saya ketemu orang Vietnam di Hong Kong, saya tuh tanya, apakah kamu nggak sakit hati ya kalau negaramu setelah dijajah oleh Amerika? Jawabnya, sakit hati, tapi kita harus melihat ke depan. Sakit hati itu kan urusan memori. Nah, itu loh jawaban yang cerdas gitu ya. Jadi nggak kayak kita tuh kan dikit-dikit kena apa gitu terus rame, terus kebakaran jenggot kayak gitu. Kayaknya nggak perlu deh pakai emosi gitu ya. Tapi kita harus pakai logical gitu ya. Bagaimana caranya kayak gitu supaya kita ini bisa jadi negara itu yang cepat maju. Sekarang Pak Jokowi udah
apa itu namanya, maksudnya nikel segala udah dihilirisasi semuanya. Tapi kalau nanti kita nggak bisa, kan celaka. Terus ditambah lagi 270 juta manusia itu, kalau kita nggak bisa ngasih makannya, kita nggak bisa cocok tanamnya, kita itu parah loh kalau ngimport terus kayak gini, iya kan? Lah itu yang nggak benernya. Jadi kalau gensinya sekarang mentalnya seperti keropok kayak gini, kan susah juga gitu ya. Padahal mereka ini kan generasi produktif. Nah, seharusnya sekarang gini nih, yang disalahin siapa? Ya, menterinya juga salah, tapi yang kalau saya nyalainnya sih orang tuanya ya dari awal gitu ya. Nah, ini kan harusnya sama-sama dikerjakan. Jadi sebenarnya saya ngomong ini agak melebar itu, mengajak kita ini ayo bersatu, jangan berantem mulu di dalam negeri, tapi ayo bersatu membangun Indonesia. Makasih. Ini kita bandingkan antara survei BPS yang total pengangguran di bulan Agustus tahun 2002 kemarin ya, 23 atau 23 mungkin ya, itu katanya 7,2 juta angka pengangguran. Tapi ini kalau Kemenakatan cuma generasi Gen Z itu 10 juta lebih. Kira-kira survei BPS meyakinkan tidak? Dia meragukan. Karena yang Gen Z itu kan masih ada gen milenial, gen lain-lain. Kok bisa totalnya 7,2 juta dari BPS? Jadi survei BPS itu banyak yang meragukan ya kalau pengangguran cuma 7,2 juta orang. Sedangkan saya pernah bilang tuh, pengumuman di TV itu yang kondisi ketenagakerjaan saat ini yang dari Kemenakatan juga, kemungkinannya itu 145 juta orang yang bekerja, sedang bekerja. Dari 220 juta orang jumlah total rakyat Indonesia kurang lebihnya. 92,7 jutanya orang itu bekerja paruh waktu atau freelance, yang bergaji hanya setengah dari kerja penuh ya, yang hanya mungkin 6 jam, yang kerja penuh 12 jam. Sedangkan yang 44,1 juta orang itu bekerja penuh, yang bergajinya penuh. Lalu yang bekerja, golongan ketiga, pekerja yang kalau ada order baru dapat kerjaan, kalau nggak ada order dia menganggur. Nah, itu yang golongan ketiga, 1,2 juta orang. Lalu sekarang penganggurannya berapa? Tadi totalnya tiga kategori tadi 145 juta orang. Tinggal 190 juta dikurang 145 juta, masih ada 125 juta orang tuh kemungkinan pengangguran terbuka. Sedangkan usia produktif 80 juta orang kurang lebihnya, sisanya 45 juta orang itu yang belum saatnya berusaha produktif atau yang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja. Sekarang bayangkan berapa banyak pengangguran, puluhan juta misalnya. Lalu lowongan yang dibuka berapa? 1-2 juta. Lalu angkatan kerja baru yang lulus itu berapa? Kurang lebih supaya BPS itu 3 juta kurang lebihnya orang. Lah, tiap tahun tambah 3 juta orang kurang lebih. Ditambah yang puluhan juta masih pengangguran. Kalau lowongan kerjanya dibukanya 1-2 juta untuk 1-2 juta lowongan, kira-kira masih banyak nggak sisanya? Ya akan terjadi pengangguran terus. Padahal angkatan kerja bertambah tiap tahun kurang lebih 3 juta orang. Masalah terselesaikan tidak? Jawabannya kemungkinan ya tidak, pengangguran walaupun nanti presiden sudah ganti, masih banyak kemungkinan seperti itu. Jadi kalau survei kadang kurang bisa dipercaya karena berlawanan antara survei BPS dengan survei Kementerian Tenaga Kerja, kemungkinan seperti itu, atau dari kementerian lain, kemungkinan seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini peran pemerintahnya itu sangat minim ya. Apalagi sekarang persaingan bebas. Dulu belum ada Vietnam, belum ada Myanmar, belum ada Kamboja. Sekarang ini mereka cepat sekali berubah dan sepertinya di Konoha ini nggak bisa berubah. Jadi zaman Belanda sampai sekarang sama. Pikirnya lu butuh dua, lu butuh gua. Nggak bisa lah. Kita sekarang ini persaingan bebas. Jadi kalau kita ini ibaratnya nggak menyediakan tenaga kerja yang terampil, habis itu yang artinya harganya terjangkau, ya mereka lebih baik ke Vietnam. Orang Vietnam di sana UMR-nya setengahnya kita. Nah itu makanya sulit karena di sini itu apa ya, political will-nya nggak ada gitu loh. Jadi nggak ada keinginan untuk merubah nasib, itu tidak ada. Terima kasih. Ya harus dilihat dari gen ini levelnya level apa Mas ini. Apakah lulusan SMA atau universitas ya. Sekarang kalau lulusan SMA, SMK tuh udah nggak laku ya. Harusnya minimum S1 atau D3. Nah sementara
yang fresh graduate itu bersaing dengan yang sudah kerja tapi ingin memperbaiki hidup mereka. Nah, otomatis perusahaan akan cari yang sudah pengalaman. Seperti saya, jadi saya kalau merekrut, saya nggak mau merekrut yang fresh graduate. Saya nggak mau buang waktu yang percuma sudah nggak tahu hasilnya seperti apa. Saya prefer meng-hire yang sudah punya pengalaman 2-3 tahun. Jadi persaingan mereka tuh luar biasa sekarang. Iya. Terima kasih. Ya, ini terlepas dari surveinya itu mana yang benar ya, berapa juta, tapi ya saya rasa nilai errornya kan nggak sampai 50% ya, anggap aja 50%. Berarti saya ada 5 juta pengangguran, kan itu juga besar gitu ya. Itu kan udah jutaan, udah lingkup satu negara, itu ada yang cuma 3 juta, 5 juta. Ini kan artinya sesuatu yang perlu diperhatikan gitu kan ya, apalagi pemerintah punya proyek ambisius Indonesia Emas 2045 gitu. Nanti di 2045 itu bukan kita yang akan berperan, kita entah gimana gitu ya. Nanti yang berperan Gen Z, Gen Alpha, Beta gitu, yang muda-muda, yang baru-baru gitu kan, anak-anak generasi mendatang. Ini sangat miris karena roadmap-nya nggak jelas. Kayak katakanlah sekarang gini Pak, saya punya banyak teman rekruter itu ngakunya itu susah cari karyawan gitu, sedangkan banyak pengangguran, berarti kan ada gap. Ada gapnya, ini apa? Gap kompetensi lah yang tidak mumpuni atau apa. Nah, harusnya kan negara hadir, karena sekarang kebanyakan perusahaan nyari S1 atau D3 gitu, udah susah sekali yang SMK atau SMA SMA gitu ya. Nah, sedangkan sekarang UKT mahal, anak-anak yang SMA susah nih mau kuliah karena UKT-nya naik nih, apalagi sekarang naik 75% gitu ya. Betul Pak. Kita bahas gitu kan. Jadi maju kena, mundur kena, kasihan si warga negara ini gitu ya. Jadi apalagi SMK akan terserap banyak di industri yang padat karya gitu ya. Sedangkan sekarang AI udah bermain, kemudian pabrik banyak yang tutup, jadi agak sulit terserapnya gitu. Jadi emang gap yang besar ini harus hadir si pemerintah kayak gitu, karena untuk 2045 ini baru jargon Pak. Kalau roadmapnya saya belum lihat sih. Kayak Jepang kan ada tuh jargon 2050 juara Piala Dunia, dia ada roadmapnya. Dari usia dini, dari SD SMP ada turnamen inter-high, kemudian fasilitas segala macam. Nah, kita 2045 emas belum ketahuan mau ngapain ini pemerintah, makanya ya mungkin bisa dielaborat lah kebutuhannya, sehingga kita warga negara juga bisa berjuang, karena kan kita juga tetap berjuang sendiri biar si anak-anak ini bisa melakukan pekerjaan yang baik gitulah. Itu sih menurut saya sih. Kalau menurut saya mah ya kan, itu kan 30% itu kan tenaga kerja kan diserap kan di pertanian. Ya, lalu umpamanya sekian belas persen itu bahkan baru di industri 13%. 19% perdagangan. Nah, kalau mau dilihat sekarang umpamanya ada nggak ya dari SMK, SMA mau nggak jadi petani? Nah, kan belum tentu mau, ya kan, naik tokbo, ya kan, berpanas-panasan. Nah, setiap orang menteri datanya aja begitu, ya kan, bagi-bagi melulu uang gitu ya. Jadi saya bilang balik lagi, bener ya kan, ini pemerintahnya kemana gitu aja ya kan. Jadi faktor pendidikan sama mental health juga, Pak Ben, ya kan. Orang jadi mageran gara-gara medsos. Makanya screen time-nya TikTok itu paling besar, itu cuma Indonesia 5 jam sehari. Ya kan, ya udah kayak gitu, gak usah kerja dah. Zaman yang semakin canggih ini memang nggak bisa dihindari ya, teknologi itu banyak sekali yang akhirnya menggantikan peran manusia. Karena kita lihat dari sekeliling kita itu emang udah banyak sekali yang kita lihat ya, contoh yang teller-teller, hingga dulu petugas tol yang ada sekarang tidak ada, petugas kasir-kasir yang dulu banyak di bank-bank sekarang sudah semakin sedikit, udah digantikan oleh teknologi atau mesin-mesin gitu ya Bu ya. Satu. Nah, yang kedua itu menurut saya yang sekarang ini kan nggak cuma di SMK aja ya yang lulus banyak pengangguran ya. Bahkan yang S1 juga kalau kita data juga banyak sekali yang nganggur. Nah, itu karena ya imbas dari teknologi Bu. Karena kita tahu kan ya, contohnya ya salah satu peran dari
mungkin dari proses pembuatan barang hingga dulu ada distributor, terus ada agen tunggal, hingga ada grosir, hingga ada agen, hingga ada pengecer, dan hingga sampai ke kita pemakai. Nah sekarang itu udah banyak sekali kita lihat tuh ya, bahkan di online itu pabrik bahkan sudah menjual barangnya langsung ke user tanpa melalui banyak sekali distributor, agen, retail hingga grosir. Itu berapa banyak tenaga kantor yang dipangkas, tenaga kerja yang akhirnya berkurang drastis. Nah itu yang saya bilang Bu, karena kemajuan teknologi nggak bisa dihindari. Yang menurut saya itu yang masalah permasalahan SMK ini itu karena saya lihat itu banyak sekali contoh ya, saya bilang itu di sekolah yang ada, contoh sekolah negeri lah, itu banyak sekali tidak mengajarkan ilmu yang akhirnya tidak terpakai oleh siswa-siswa tersebut ya. Contoh yang saya bilang ya, contoh pendidikan agama dan matematika. Nah, contohnya kalau pendidikan agama itu sebenarnya saya 1 minggu 2 jam pendidikan agama, gimana kalau itu dipakai digunakan untuk sesuatu pelajaran yang positif buat perkembangan hidup mereka, seperti mungkin menjahit, sablon, digital printing, beternak, menanam, atau apapun lah yang bisa mendukung kehidupan dia ke kemudian hari, yang mungkin nanti kalau misalkan dari SMK dia mungkin mau cabang ke bidang-bidang yang dia minat, seperti mungkin misalkan dia beternak, mungkin bisa masuk ke IPB. Kalau dia suka perbengkelan, dia bisa masuk ke ITB. Nah itu yang saya bilang Mbak, banyak sekali bidang pelajaran yang tidak terpakai ke dalam dunia nyata saat ini, sehingga mereka itu akhirnya menjadi pengangguran. Coba kalau mereka dibekalin misalkan jahit, ujung-ujungnya kalau misalnya dia lulus, dia bisa loh menciptakan kreasi mungkin tas-tas yang masa terkini, atau mungkin bisa menerima jahitan dari tetangga-tetangga yang mungkin butuh permak, butuh perbaikan, butuh menjahit buat orang yang oversize gitu ya. Kan nggak semua baju pakaian itu dijual di pasaran bebas itu sesuai dengan badan kita. Ada yang mungkin orang yang badannya XL atau mungkin kekurusan itu nggak bisa membeli baju-baju di luar. Seperti itulah Mbak. Ya. Jadi menurut saya kalau misalkan sekolah-sekolah negeri itu 2 jam itu pendidikan agama itu dibuang lah. Kalau misalkan orang itu pengen anaknya menekuni agama, ada sekolah tersendiri, misalkan madrasah Ibtidaiyah, MTS atau madrasah aliyah itu untuk orang yang pengen anaknya itu mendalami agama. Seperti kalau yang non muslim mungkin mereka bisa ke sekolah Santa Carolus atau Tarakanita yang mungkin berbasis pada agama gitu. Jadi sayang sekali kalau 2 jam itu digunakan untuk dalam pendidikan agama. Mungkin bisa digunakan untuk pendidikan keterampilan untuk menunjang hidup mereka di kemudian hari. Inilah ya, kayak ini, aduh nanti ngomongnya terlalu sate ya. Pemimpin kita apa? Negara kita negara besar. Mereka omong besar. Nah ini terlalu banyak omong gitu loh. Apalagi nanti datang lagi tuh petani dari Cina 1 juta orang. Itu hilirnya berapa brand itu. Jadilah pengangguran semua kita ini. Jadilah budak-budak zaman modern kita ini. Itu saja dari saya. Nggak perlu banyak omong lah, kita ini negara-negara pemimpin kita ini. Pertama, saya punya asumsi penduduk harus dibatasi dalam dunia. Kedua juga ajaran agama itu harus dikurangin. Menurut saya agama itu ya bukannya jelek bagus. Cuma manusia waktu dia lahir dari rahim ibu sudah ditentu, sudah diatur Tuhan sifat perilakunya. Udah nggak bisa robah. Agama sih bikin nggak bisa terus. Bangsa ini harus menguasai teknologi. Juga pendidikan kita rendah. Daerah saya kan ada SMK kan. Belum datang dengar kok di bawah pohon. Guru diam aja. Gimana otak bisa pintar? Ya udah kacau. Jadi kadang-kadang kita lihat deh, kita negaranya negara sangat subur bandingkan Tiongkok. Kok bisa banyak nganggur? Yang ngurusnya gimana? Korupsi juga amburadul. Jadi nggak ada standar. Jadi negara kita ya ceritanya panjang deh. Memang SMK itu kan dipersiapkan untuk memasuki jenjang pekerjaan ya. Kalau dulu kan namanya STM ya, Sekolah Teknik Menengah. Sekarang SMK. Kalau mereka tentunya pasti milih sesuai dengan kegiatan kejuruan yang diminati ya, sesuai dengan vokasi yang disediakan ya. Jadi umpamanya dia tata buku ya, tentunya ke bidang pembukuan ya kan, tata boga ya sesuai dengan pakaian gitu loh. Yang jadi masalah kalau tidak sesuai, kadang-kadang kalau mereka nggak milih-milih pekerjaan,
cleaning service pun dilakukan gitu loh. Dan itu bukan hanya untuk tingkat SMK saja. Saya dengar dari tingkat perguruan tinggi pun ada yang mau bekerja seperti itu untuk bisa menafkahi anak dan istrinya. Jadi ini satu pokok persoalan nih. Nah, Departemen Pendidikan kemudian harusnya lebih mengutamakan nih tingkat-tingkat keterampilan, bukan hanya sekedar mencetak kader-kader intelektual doang. Yang dikhawatirkan intelektual pengangguran yang terjadi nih. Nah, ini harus betul-betul dibenahi. Dari dulu waktu zaman Pak Harto almarhum, saya masih sekolah sih dulu ya, masih kecil itu udah ada pengangguran intelek, tapi tidak sebanyak sekarang. Sekarang kan banyak yang pintar-pintar, banyak yang lebih lihai-lihai gitu loh, terutama dalam era digital gini. Ini saya kira ini perlu dipikirkan. Departemen Pendidikan Pak Nadiem Makarim dan kawan-kawan ini bukan hanya mencetak kader intelektual saja nih, selain beriman, tapi harus bisa menyiapkan lapangan kerja sehingga statusnya tidak seperti sekarang nih, lebih banyak pengangguran daripada orang yang bekerja gitu ya. Harusnya disediakan ya, ini perlu pemikiran gitu loh, bukan hanya mencetak kader-kader intelektual. Kalau lapangan pekerjaannya tidak disediakan ya gimana mereka jadi pengangguran seterusnya. Dan dikhawatirkan Mbak, tingkat kriminalitas kalau mereka udah putus asa ini akan timbul nih, karena mereka harus menafkahi keluarganya. Akibatnya yaitu terjadi perampasan, pembunuhan dan hal-hal ini yang tidak akan diharapkan seperti itu. Jadi ini terjadi extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa nih nanti ya kalau sampai terjadi, dan itu tidak diharapkan bagi warga atau penduduk Indonesia. Saya kira demikian. Ya, saya mau nyambung juga, benar juga pengangguran intelektual. Soalnya sekarang barang kan banyak yang impor tuh dari China. Kita nggak bikin pabrik. Jadi itu yang belajar itu mau jadi apa? Tukang live itu ya, live pas jualan atau tukang packing aja. Itu kan biasa kan online kan butuhnya gitu doang. Jadi nggak perlu banyak kayak misalnya industri butuh dari awal bikin sampai packing segala macam sampai supir atau gimana. Kan jadi dan orang dari asing pun banyak juga yang langsung jualan di sini gitu loh. Jadi gimana kita mau nyiapin orang yang intelektual tapi nggak ada industrinya, udah impor terus semua. Itu aja sih. Itu supaya mungkin nggak ada pengangguran. Waktu SD mulai kelas 5 tuh diajarin masak-masak. Kalau yang hobi dulu ada gitu, tapi sekarang dihilangkan. Kalau yang hobi kan dia bisa tahu, bisa belajar. Pas SMP juga bisa diperdalam. Jadi semua jadi nggak ada pengangguran gitu aja. Ini kalau saya pikir sih, ini kita jadi malapetaka ini. Gen yang nganggur begini. Kenapa? Jadi patologi sosial. Itu banyak rampok, banyak maling, segala macam. Karena mereka itu kan butuh pekerjaan, butuh fasilitas, sarana dan prasarananya. Jadi saya khawatir juga ini. Bagaimana solusinya ya harus panggil investor. Investor sekarang barang yang masuk ke Indonesia banyak kan pindah ke Vietnam lah, pindah kemana lah. Karena apa? Indonesia ini nggak bisa berbuat apa-apa. Karena Indonesia ini semuanya impor. Banyak kan, sebagian besar impor, bukan bikin sendiri. Nah ini jadi malapetaka ini. Ngeri juga nanti jadi kerusuhan sosial ini. Ya, makasih. Kemarin tanggal 1 Mei itu hari buruh, demonya banyak. Mereka minta gaji 7 juta. Nah, pengusahanya juga perjuangan Mbak kali. Akhirnya ya udah banyak yang di PHK, bahkan sepatu bata tutup. Nah ini menakernya ini cuma melemparkan kebutuhan, tapi dia sendiri nggak membuat solusi. Dia yang bertanggung jawab yang besar, ya dia yang harus buat solusi. Ya kemarin juga kita lihat lagi viral ada restoran sebelah buka yang ngantri ratusan orang. Bahkan gajinya paling berapa? Di kerja di toko, di ITC juga nggak bisa UMR. Jadi emang waktu karyawan kontrak juga dihapus. Nah itu pasti pengusaha berpikir beberapa kali dan akhirnya ya mereka yang mau ya silakan kok digaji di bawah UMR. Jadi harus mempunyai solusi dan pemerintah juga sebenarnya sudah punya
program yang padat karya ya, cuma kemarin dikorupsi banyak itu kayak food estate, jadi ya udah kerja lagi di perkebunan, di pertanian, ataupun di industri food and beverage yang harus banyak dibuka dan disupport pemerintah dengan insentif. Saya pikir nanti Indonesia akan menjadi negara maju dengan bertambahnya Gen Z yang makin banyak, mereka dapat bekerja semuanya atau bekerja di luar negeri juga. Terima kasih. Kalau menurut saya sih ya benar juga sih apa yang dikatakan penelpon sebelumnya nih, ya bahwa kalau kita mengkritisi kondisi yang ada itu memang masalah penyediaan tenaga kerja, lapangan kerja dan tenaga kerja itu tidak bisa maksudnya tidak bisa dipikirkan di luar dari demand and supply gitu, Pak. Jadi nggak bisa, kita nggak bisa keluar dari wilayah itu. Ketika ada permintaan tapi penawarannya terlalu tinggi, itu nggak masuk gitu loh, nggak ketemu gitu loh, Pak. Di samping itu ya memang banyak juga yang lulusan S1 belum bisa apa-apa, minta gajinya 7 juta, 8 juta. Perusahaan mana yang mau bayar gitu loh? UMR aja udah syukur gitu loh. Nah, kembali ke SMK lagi nih yang katanya siap pakai. Ini sekolahan banyak SMK yang saya tahu nih nggak menerapkan program magang yang kompetensinya tinggi gitu loh, yang kompeten gitu loh. Jadi mereka kejuruan tapi tidak siap pakai. Nah, jadi ya itulah kembali ke dua aspek itu. Pertama, demand and supply-nya memang mungkin dalam ekonomi yang sedang loyo kayak begini ya, kita tahu ya ini supply-nya juga kurang, demand-nya juga kurang gitu. Dan memang ketika kemarin itu saya ada pergi ke West Europe itu memang kondisinya di Italia aja inflasinya, orang resto bilang, orang Indo yang jualan resto di sana itu gila-gilaan. Itu di atas 10% gitu loh. Maka makanan apa itu loncat tinggi. Yang nggak loncat perkakas justru, perkakas rumah tangga enggak, karena memang nggak dibutuhkan setiap saat. Gitu loh. Rontok juga, Italia rontok, ya Jerman rontok ya. Gitu loh. Jadi apalagi Swiss atau ya yang kecil-kecil itu benar-benar bergantung pada negara, karena negaranya kaya. Dia banyak subsidi gitu loh, Pak Tri. Gitu. Nah, jadi memang ekonomi dunia sedang loyo, tapi kita tidak boleh tergantung sama loyonya, tetap kita mesti kreatif. Jadi menurut saya ya memang pemerintah dalam hal ini juga harus sikap tanggap ya terhadap bagaimana menekan inflasi ini dengan harga yang memang Pak Jokowi ini memonitor terus gitu. Bahkan ya dari dana korupsi yang katanya 271T itu yang memang hajar habis sama korupsi yang timah itu ya, itu harus segera ditegak dan diupayakan semaksimal mungkin untuk program-program padat karya. Ya kan banyak lah kalau mau lebih kritis ya para menteri kita ini, Bu Ida Fauzia ini melihat bagaimana program padat karya ini untuk lebih menghidupkan roda perekonomian kerja kita gitu loh. Tetapi ya kalau yang mintanya di atas 6 juta, 7 juta yang siap pakai ya itu resiko sendiri lah. Sendiri lah gitu loh. Memang gampang kan gitu. Dan memang pertumbuhan AI juga mempengaruhi ya kan, banyak PHK di mana programmer yang memang ini tiba-tiba hilang karena adanya AI gitu. Ya inilah yang harus kita hadapi gitu ya. Menurut saya gini ya, kenapa banyak pengangguran yang lulusan sekolah tinggi juga banyak ya. Contohnya kayak anak saya ya, lulusan S2 aja itu susah banget masuknya. Karena apa? Apalagi di pemerintahan itu sistemnya tahu gak Bu? Itu sistem kenal gitu. Jadi ada orang dalam baru bisa kerja gitu. Bagaimana mau banyak pengangguran? Ini terlalu banyak nepotisme kalau menurut saya ya. Bayangkan saja, ya di mana-mana ya pasti banyak soal pengangguran ini. Karena itu yang gue bilang, terlalu nepotismenya terlalu banyak banget. Contoh ya, semua orang kayak yang lain gitu ya.
itu di keputusan manapun sama begitu. Kalau nggak ada orang dalam itu nggak bisa. Iya, kalau menurut saya kuncinya, solusinya gampang itu. Solusinya gampang, yaitu jangan memaksa dunia ngikuti kita, tapi kita yang mengikuti dunia. Ini pesan saya ini untuk anak-anak muda zaman sekarang, udah gitu aja. Dalam sekali nih kok ya Pak. Enggak, mesti ngerti maksud saya. Nggak usah nuding sana nuding sini. Yeah. Kita yang ngikuti dunia. Udah gitu aja. Luas, kita harus luas. Udah gitu aja. Kerjaan persoalannya di Gen-Z-nya ya. Kebetulan mengelola satu perusahaan yang kaitannya dengan lapangan pekerjaan gitu. Jadi semacam HR consultant lah gitu. Salah satu adalah klien-klien yang perlu tenaga kerja juga lewat kami. Nah, itu banyak loh, banyak sekali perusahaan klien yang cari tenaga tuh karyawan dan level bawah sampai atas tuh susahnya bukan main. Jadi kalau dibilang nggak ada lapangan pekerjaan tuh nggak mungkin gitu, ya. Jadi ini saya setuju dengan kita yang menyesuaikan dengan situasi, jangan. Kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di luar kita, bukan? Yang bisa kita kontrol adalah diri kita untuk menyesuaikan dengan situasi. Itu yang bisa kita kontrol. Nah, jadi jangan berharap juga teman-teman yang masih muda-muda ini kan idealismenya tinggi, lalu pengalaman saya juga waktu menginterview mereka tuh belum punya pengalaman minta gajinya gaji direksi gitu kan susah ya. Memang kecuali perusahaan bapaknya ya. Nah itu makanya perusahaan bapaknya juga belum tentu gitu ya. Kalau sekarang kan profesional aja. Jadi memang menurut saya ini ada persoalan salah satu ada yang sangat besar, persoalan cara berpikir dari Gen Z ini. Tidak semua sih, banyak juga yang cuma maksudnya yang sampai sekarang masih belum dapat pekerjaan, mungkin effortnya kurang, mungkin mencarinya kurang, atau kalau dibilang harus ada orang dalam, enggak. Itu zaman dulu banget ada orang dalam, mungkin ada 1-2, tapi udahlah, tinggalin cara berpikir. Kita fight dengan situasi ini gitu ya, jangan mengandalin pemerintah lah, perusahaan lah, dunia lah gitu kan, itu enggak, itu susah nanti jadinya. Dan kitanya aja yang berubah dan menyesuaikan diri, setuju. Kalau saya sih kembali ke pribadi masing-masing nih, saya pikir kita sendiri harus menciptakan pekerjaan itu, dan belum lama kan pemerintah juga memberikan prakerja itu gitu. Program prakerja itu kenapa cuma tidak dimanfaatkan, kan udah diberi keahlian di prakerja itu kan sesuai dengan yang diberikan waktu itu. Jadi jangan cuma ngarepin upahnya saja pada saat itu, ketika sudah dapat sudah dipergunakan lagi itu keahlian yang diberikan itu. Seharusnya kan apa yang diberikan pemerintah waktu itu prakerja itu ya itulah yang harus dipakai gitu. Jangan dianggurin begitu aja. Jadi seakan-akan prakerja itu dimanfaatkan untuk mencari duit doang gitu. Iya. Sekarang banyak sekali training free dari pemerintah sebetulnya ya. Makanya itu training itu jadi kayaknya kayak percuma jadi saya dibikin program seperti itu. Kalau hasilnya cuma kita ngandelin harus ada lapangan kerja, justru kita harus menciptakan kerja itu sendiri. Dan saya sangat tahu sudah ada orang yang mau kerja dengan tidak memandang dia tidak gengsi istilahnya. Walaupun yang belum lama saya lihat itu di viral yang belum lama itu dia kerja awalnya mengutin disuruh-suruh orang dari upah 10.000 sampai sekarang dia punya karyawan 50 orang. Itu menurut saya hal seperti ini kan contoh sebenarnya. Jadi jangan kita menunggu, tapi kita yang harus aktif dan menciptakan pekerjaan itu sendiri. Saya pikir itu Mbak, terima kasih. Ya, ini untuk lulusan SMK sebenarnya kan pendidikannya ya paling mesin, tata boga dan masak ya gitu. Makanya dari itu mungkin kurikulum dari SMK pun harus direview lagi. Terus yang kedua untuk karakteristik gen itu jadi rata-rata tidak mau terikat. Ya, itu yang menyebabkan banyak gen Z istilahnya sudah pindah, loyalty sudah tidak ada, itu jarang gitu loh. Dari pemerintah sendiri harus buat program misalnya
mereka online ya program-program yang terkait dengan online bisnis atau apa itu mungkin cocok untuk Gen Z ya, itu aja sih. Ya, kalau komentar saya sih Gen Z itu identik dengan gengsi ya. Jadi kalau menurut saya sih lapangan kerja, iya Gen Z gengsi. Jadi dia istilahnya seperti itu udah benar kata Profesor Renal tuh, generasi strawberry ya. Jadi sebenarnya lapangan pekerjaan itu banyak, cuman rata-rata memang memerlukan disiplinan, keuletan. Jadi ini yang kebanyakan Gen Z tidak ada. Dan satu hal lagi yang penting diperbaiki, kesehatan mental Mbak, yaitu jadi diri sendiri ya, faktor disiplin dan keuletan itulah sangat penting. Jadi saya rasa kalau dua hal ini dan kesehatan mental bagus, saya rasa bisa mendapatkan pekerjaan, nggak mesti kerja sama orang gitu loh, bisa berusaha sendiri dan sebagainya. Pada nganggur baik lulusan SMA, SMK maupun ya postgraduate ya. Jadi ini memang kita itu jangan mengharapkan kerja di pemerintahan. Ya, kita kalau bisa itu ya kreatif lah, buka kerja sendiri begitu. Karena yang namanya pemerintah itu kan terbatas kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja. Kabar baiknya ini bulan depan ini ada penerimaan ASN, tapi ya gaji ASN itu sedikit. Biasanya warga nggak mau nih, anak yang cerdas, anak-anak yang pintar itu nggak mau kerja di pemerintah karena gajinya rendah begitu. Jadi kemudian kalau mau gaji gede ya memang harus wirausaha sendiri, kreativitas. Banyak peluang yang bisa dikerjakan. Yang penting itu punya keterampilan. Nah, begitu. Kemudian yang untuk masuk pemerintahan sekarang ini murni nggak ada jalan atas, nggak ada jalan bawah, nggak ada jalan samping. Itu kan sudah pakai CAT, itu komputer asisten tes. Jadi begitu lu mengerjakan sudah tahu nilainya, nanti tinggal lihat rankingnya masuk kuota apa tidak. Nah kalau masuk kuota ya lulus seperti itu. Jadi sudah nggak ada nggak ada jalan belakang, jalan depan, jalan samping. Jadi jangan menyalahkan ada orang dekat dan sebagainya, itu sudah nggak ada. Itu zaman Pak Jokowi sejak 2017 itu sudah diperbaiki itu sistem penerimaan ASN. Hanya yang betul-betul cerdas dan nasibnya baik saja yang bisa diterima. Nah, tapi sudah jadi pengangguran itu enak. Kok saya itu jadi pengangguran ya saya syukuri. Di rumah duduk manis, ya, seharian dengar radio, terus tiap tanggal 1 ke BRI. Gitu aja. Mau dong. Terima kasih. Terima kasih Pak Dua. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Nina Amelia.